Halo teman-teman semua, selamat siang. Ya, pada kesempatan kali ini, kami akan coba untuk mempresentasikan ulang program dari akuntansi Microsoft Excel untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Karena pada kesempatan sebelumnya, kami melakukan kesalahan teknis dalam hal perekaman audionya. Jadi saat kita merekam audio, ternyata audionya kecil, jadi tidak terdengar suara. Oleh karena itu, kita coba untuk record ulang, untuk demonstrasikan ulang bagaimana cara sistem ini bekerja secara keseluruhan, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung lanjutkan ya untuk pembahasannya. Jadi pada program yang kami sajikan saat ini memiliki beberapa unsur atau beberapa sheet yang dapat teman-teman semua lakukan untuk penggunaan pencatatan pembukuan ya. Pada bagian-bagiannya kita memiliki terdiri pada bagian dashboard atau pada bagian home. Nah, di sini pada bagian home. Kemudian kita memiliki pada bagian chart of account. Di sini untuk mencatatkan chart of account dari standar akuntansi yang teman-teman semua miliki, atau juga bisa menggunakan standar akuntansi yang telah kita persiapkan. Begitu. Selanjutnya kita ada memiliki pada bagian posisi GL atau General Ledger atau General Journal. Pada posisi ini nanti akan difungsikan sebagai untuk jurnal secara umum dari kasus akuntansi. Nah, ini posisi jurnalnya. Kemudian ada pada bagian PO atau PO production. Di sini untuk melakukan pembelian barang, kemudian stock of name, di sini ada masuk di sini. Setelah itu kita memiliki pada bagian sales. Ini untuk sales penjualan. Setelah sales penjualan, kita ada untuk sheet inventory. Sheet inventory persediaan kita ada di sini, yaitu pada bagian GU. Kita untuk bagian jurnal umumnya kita ada memiliki keseluruhan. Jadi pada jurnal umum nanti di sini bisa dibahas. Kita akan bahas pada video berikutnya. Kemudian memiliki pada bagian besar. Nah, buku besarnya nanti bisa dipilih. Seperti ini contohnya, ini satu bantuan. Ini pada bagian buku besar. Pada bagian buku besar. Nah, itu kita memiliki pada bagian neraca atau balance sheet ya. Di sini masuk semua akun-akunnya ada. Kemudian kita memiliki bagian PL, neraca profit loss, dan lain sebagainya. Ada customer, supplier, invoice, rasio, table, dan grafik. Jadi kita akan bahas satu persatu. Pada part pertama ini kita akan coba bahas pada bagian home atau dashboard ya. Oke, jadi pada bagian dashboard ini kita memiliki layout yang kita desain sedemikian rupa untuk dapat terhubung atau dapat bergerak secara dinamis daripada yang teman-teman semua lakukan untuk jurnal. Jadi saat teman melakukan jurnal atau pembelian PO, dashboard ini akan bergerak secara dinamis mengikuti dengan apa yang teman-teman semua sudah beli atau yang sudah dicatatkan dalam laporan. Dan bagian dashboard ini terdiri dari kolom E sampai dengan kolom E5, kolom E5 di sini sampai dengan kolom L5 ini adalah pada bagian header atau bagian atas. Nah, fungsinya di sini ada untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan begitu. Ada untuk nama perusahaannya, di sini bisa diganti. Nama perusahaannya misalkan perusahaan jasa. Nah, seperti ini bisa. Kemudian ini ada nama, bagian struktural sistem. Setelah itu ada bagian dashboard dynamic reporting, di bagian sini. Setelah itu ada bagian KLU. KLU ini diisi sesuai dengan nomor KLU usaha, atau singkatannya adalah klasifikasi lapangan usaha. Ini diperoleh saat sebuah CV ataupun perseroan terbatas mendaftarkan dirinya kepada perizinan begitu, dia akan memiliki nomor KLU. Kemudian ada industrinya. Industri ini harus sesuai dengan kategori KLU-nya. Jika KLU 10710 ini menyatakan dia adalah sebagai industri produk roti dan kue. Kemudian ada bagian sini
H4 sampai dengan H5 ini adalah pada kolom nomor pokok wajib pajak NPWP. Untuk pengisian NPWP diisi dengan nilai 15 digit angka ya, 15 digit angka. Nomor NPWP ini sudah terformat seperti ini, jadi saat mengisikan kode 15 digit dia akan bergerak secara formatnya akan mengikuti nomor syarat NPWP kita, syarat pajak. Setelah itu ada tahun pembukuan dimulai, tahun buku dimulai pada kolom I4 sampai dengan J5. Ini tahun pembukuan dimulai, ini bisa diisi secara manual. Setelah itu ada bagian status saldo, balance atau tidak balance. Nah ini sudah ada di rumus ya. Jadi bila mana ada kesalahan jurnal, bila mana ada salah pemposisian raca, dia akan mengatakan untuk selisih ataupun balance, begitu, selisih plus atau minus ataupun balance. Kemudian bagian L4 sampai dengan L5, di sini keterangan alamat utama atau alamat kantor usaha, alamat kantor pajak, alamat kantor usaha dituliskan di sini, gitu. Selanjutnya kita memiliki untuk fast link atau link cepat. Jadi bila mana nanti sistem ini kan saat ini kan akan bergerak menyesuaikan dengan layar ya, akan bergerak pada layar komputer yang digunakan, begitu. Jika resolusinya misalkan 13866 kan, 1366, kemudian resolusinya berbeda dengan yang lebih kecil atau lebih tinggi, dia akan menyesuaikan. Makanya kita berikan untuk fast link di sini. Fast link ada pada kolom A sampai dengan kolom C, ini untuk fast link. Jadi jika mau pergi ke menu, pergi ke COA atau GL atau dan lain, bisa klik saja di sini. Contohnya kita mau pergi ke COA, nah di sini ada fast link seperti itu. Kemudian kita mau pergi ke GL, fast link. Kenapa kita berikan fast link? Terkadang ada sesuatu yang secara rutin kita perlu cepat berpindah. Jika memang di sini pindahnya lama ya, dari bawah bisa pindah cepat secara di sini menggunakan klik ini, begitu fungsinya. Kita kembali ke menu utama dashboard. Nah, kemudian kita bahas lagi. Di sini ada beberapa total, ada beberapa kriteria ledger ataupun table ya. Table ini berfungsi untuk mempresentasikan atau menampilkan secara real time atau secara nyata, secara waktu terbaru, bahwasanya posisi keuangan, posisi sales atau posisi beban biaya itu sudah di posisi berapa, di angka berapa dalam nilai rupiah, kan begitu. Ada posisi di atas. Ini ada total expense seperti ini. Kemudian ada total cash. Jadi untuk pada bagian kolom E, yang ini ya, E7, pada bagian E7 sampai dengan dia L10, ini nanti akan bergerak sesuai dengan apa yang dicatatkan di laporan keuangan. Misalnya saat ini total salesnya dia ada 13.380, 350, maka sampai periode ini, sampai tanggal hari ini, maka dicatatkan pada tercatat penjualan sebesar ini, begitu. Kemudian ada bagian cost of goods sold, ini pun juga nanti akan bergerak secara dinamis ya, ini akan bergerak mengikuti dengan apa yang sesuai sebagai beban biayanya atas pembelian material ataupun penjualan material, seperti itu. Selanjutnya ada total expense. Total expense ini adalah gabungan daripada expense of administrasi, kemudian expense operasional, selanjutnya adalah other expense atau expense non operasional. Jadi kita ada 3 jenis beban ya, 3 jenis utama beban. Beban pertama adalah beban administrasi di sini, kedua adalah operasional, ketiga adalah non operasional, keempatnya ada other expense atau beban lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada bagian E11 ya, kita lari ke E11, Nah, pada bagian ini sampai dengan dia di bagian L30, L39. Pada bagian L39, jadi pada bagian ini adalah secara grafik untuk perbandingan ataupun compare terkait berapa nilai yang didapat, kemudian terkait dengan biayanya berapa, COGS-nya berapa, ini nanti akan di-compare di sini.
akan di-compare pada halaman depan. Jadi pada profit loss ini ada terdiri dari 3 ya. 1 ada managed service, kedua ada other income, ketiga ada project operation. Ini bisa diklik satu-satu, dia akan bergerak mengikuti dengan yang diklik seperti ini. Jadi pada dasarnya setiap penjualan itu pada struktur perusahaan itu ada dua jenis. Satu adalah pendapatan atas penjualan barang, yang kedua adalah pendapatan atas penjualan jasa. Jika jasa itu tidak berwujud tapi kita mengeluarkan tenaga, tapi jika dia adalah operasi itu ada berwujud barang, begitu. Jadi kita berikan pecahnya 3, managed service atau pendapatan atas jasa, kemudian ada project operasi, kemudian ada other income. Nah seperti ini bisa diklik semuanya ini. Jadi untuk fitur ini, pada fitur profit loss ini kita menggunakan fungsi slicer ya, fungsi slicer daripada Excel tersendiri sendiri. Nah, fungsi slicer ini bisa didapat dari insert kan. Nah, di sini ada slicer. Kita pakai fungsi slicer untuk database-nya diambil dari profit loss ini. Nah, database-nya diambil dari sini. Kemudian dilinkkan pada table. Nah, ini adalah link daripada yang di depan. Jadi table nanti akan nge-link ke bagian home. Ada bagian other income, current liabilities kan begitu. Ada profit loss, ada HPP. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki beberapa kriteria table, tapi yang penting-penting yang kita tampilkan di depan hanya ada pada bagian yang pertama itu pada bagian cash kita tampilkan. Kemudian kita tampilkan setelahnya adalah pada bagian dia profit loss kita tampilkan, HPP kita tampilkan, kemudian expense kita tampilkan. Nah seperti ini. Nah bagian home kita kembali lagi ke home ya. Jadi ini adalah layout yang kita persiapkan untuk teman-teman semua dapat pergunakan atau dapat dioperasionalkan begitu. Tapi jika ada suatu kendala masalah lain atau permintaan custom lain, kita bisa menyesuaikan. Misalnya, saya mau ditampilkan dong pada bagian depan ini tentang aset piutang begitu ya. Kita nanti bisa tampilkan di depan sini piutang apa saja yang perlu kita tampilkan begitu. Kemudian misalkan mau ditampilkan listing hutang bisa, mau ditampilkan komparasi modal bisa, mau ditampilkan aset di luar usaha bisa, mau ditampilkan dengan aset tetap, aset tidak tetap juga bisa ditampilkan di sini. Jadi tergantung permintaan. Kira-kira mau ditampilkan apa komparasi di depan ini begitu. Oh ya, kita akan terangkan lagi. Pada bagian slicer ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 slicer. Pada 4 slicer ini dia akan bergerak secara dinamis sesuai apa yang teman-teman pilih, seperti itu. Ini ada opsi pemilihan, misalkan seperti ini kan, kita opsi pilih, dia akan bergerak. Cara pemilihannya tinggal diarahkan kursor salah satu, kita arahkan ke salah satu bagian, misalkan dikatakan bagian administrasi, seperti ini kita arahkan ke bagian administrasi, setelah itu diklik, dia akan bergerak seperti ini. Jika kita ingin memilih lebih dari satu perbandingan, bisa salah satu klik administrasi, kemudian CTRL, klik CTRL setelah tahan, terus klik operasional. Nah, kemudian lepaskan. Dia akan seperti ini bergerak. Jadi dia menampilkan untuk perbandingannya dia adalah beban operasional sebesar 2.750.000. Kemudian ada beban administrasi. Di sini ada 9.789.200 rupiah. Jika kita ingin menampilkan 3 data, berarti tambah satu lagi, klik kanan, CTRL, tahan, kemudian klik kiri satu kali. Selesai. Nah, dia akan 3. Jika ingin menampilkan semuanya, tinggal diklik salah satu seperti ini. Kemudian klik kiri tahan, ditarik ke bawah, diseret ke bawah.
Nah, dia akan menampilkan secara detail seperti ini ya. Jadi untuk pada bagian ini sudah bisa ya, sudah paham ya teman ya. Ini adalah slicer, didapat daripada nilai tabel tadi, tabel kriteria cash ya. Ini ya tadi ya, mana tadi ya, oh di expense ya, kriteria ini tabel. Kemudian kita buat datanya untuk slicernya di depan. Nah, termasuk dengan grafiknya. Grafiknya pun juga didapat dari tabel tadi. Setelah itu kita lanjutkan untuk pada bagian kategori. Nah, pada bagian kategori ini adalah file apa yang ada pada persediaan ya. Jika pada perusahaan jasa ini tidak akan terlalu banyak berguna, ini tidak akan ditampilkan pada perusahaan jasa, karena jasa kan dia sifatnya adalah menjual barang atau jasa itu menjual jasa atau memberikan servis, dia tidak ada barang. Tapi ini akan berguna, ini akan memberikan detail jika yang dicatatkan adalah perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur atau perusahaan semi manufaktur dan dagang. Ini nanti akan bergerak. Secara fungsi, nilai kategori ini didapat daripada kolom inventory. Nah, ini akan erat kaitannya pada kolom inventory di sini. Jadi inilah representasi dari seluruh kategori inventory. Kita buatkan slicer, kita buatkan grafik untuk ditampilkan di depan. Nah, seperti ini. Untuk inventory nanti kita bahas di part berikutnya, karena untuk kita jika satu video ini kita langsungkan, ini akan menjadi lama banget gitu. Jadi kita untuk mempersingkat waktu, kita coba pecah-pecah videonya begitu supaya lebih cepat diterima. Nah, begitu. Kemudian ini pun juga sama seperti yang di atas tadi. Jika ingin merubah tampilan desain, bisa dengan cara ditarik ya, ditahan, klik satu kali seperti ini, dia akan bergerak. Nah, ini agak-agak lama ya ini, sedikit, cuman memang datanya banyak sih. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Misalkan kita pilih amplas, dia akan bergerak. Kemudian kita pilih space, dia bergerak. Kita pilih lebih dari satu, kita tarik seperti tadi, klik kiri ditahan, kemudian sambil digeser, dia akan menampilkan secara perbandingan. Skala perbandingannya seperti apa yang perlu ditampilkan. Gini ya. Ini perlu ditampilkan. Kalau kita mau menampilkan beberapa kriteria yang dipilih, berarti klik satu yang mau dipilih, kemudian tahan CTRL, klik mana yang mau dipilih satu, misalkan ini kita mau lihat pipa hitam, kita mau melihat pada bagian plat strip, kita mau melihat pada bagian CNP berjaringan, mau melihat cat, mau melihat kupsi seperti ini. Ini kita lepas CTRL-nya, nah dia akan menampilkan perbandingan. Pada bagian grafik yang saya berikan klik ini, pada bagian grafik ini akan mempresentasikan jumlah kuantiti yang saat ini ada, secara realitasnya dia ada pada sistem stok itu. Ini ada cat, dalam kuantitinya cat ini terdiri dari 619 PCS atau 619 buah. Kemudian pada kategori CNP berjaringan dia memiliki sebanyak 8071 buah. Kemudian pada bagian holo galvanis dia memiliki sebanyak 1357 buah atau PCS, dan begitu seterusnya. Kemudian pada bagian lingkar atau pada bagian diagram dia akan menampilkan secara nilai secara rupiah daripada total quantity. Nah, ini bisa dilihat saat kita mengarahkan kursor, dia akan menampilkan ini ya, detailnya ya. Contohnya ini. Di sini adalah sum of nominal value daripada kategori CNP berjaringan. Jadi CNP berjaringan ini dia ada sebanyak 570.863 juta. Ini ada CNP berjaringan.
kalau kita ingin melakukan pembuktian, misalnya kita akan mengecek ini apa ini ya, bulu galvanis. Kita akan mengecek pada bagian pelengkap ini bulu galvanis saja deh. Oke, kita akan melakukan pengecekan pada nama CNP Bajaringan. CNP Bajaringan ini dengan nilai rupiah 570.863.000. Kemudian dengan nilai kuantitinya adalah 8.071. Berarti kita pergi ke inventory, bisa melalui link di bawah atau bisa melalui fast link sebelah kiri. Sisi kiri bisa sama aja. Kalau sebelah kiri berarti dipilih yang inventory ini. Nah, di sini kita berikan filter pada bagian kategori. Kita adalah memilih CNP Bajaringan ya. CNP Bajaringan sejumlah 8.071 quantity PCS. Nah, pada bagian kategori kita coba cek. Ya, benar ya. Accumulated quantity-nya adalah 8.071 PCS yang ada. Kemudian nilai daripada rupiahnya adalah totalnya 870.863.000. Nah, seperti ini. Ini adalah kuantiti akhir. Ini kuantiti awalnya. Ini harga awalnya, kerjaan awal. Nanti kita akan bahas pada bagian sebelah ini di part video selanjutnya. Jadi untuk part 1 kita hanya akan memperkenalkan untuk bagian dashboard secara fungsional. Pada bagian dashboard ini untuk secara fungsional kita sudah terangkan. Jadi misalnya teman-teman ada suatu permintaan dikatakan untuk dashboard ini mau ditampilkan perbandingan satu atau dengan yang lain, misalkan mau dilakukan perbandingan untuk analisis rasio keuangan, ini pun juga bisa ditampilkan nanti tergantung permintaan maunya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi bisa ya pada kolom T7 sampai dengan L9 kolom ini adalah menampilkan detail real time nilai rupiah atau biaya yang ada totalnya secara keseluruhan. Kemudian pada bagian bawah ada bagian kategori ini untuk menampilkan persediaan kategori yang ada. Setelah itu di bagian bawah ada lagi nilai grafiknya untuk total quantity, kemudian ada nilai diagram untuk total harga dalam rupiah. Selanjutnya ini adalah pada bagian paling bawah ada total selection inventory. Jadi ini nilai keseluruhan daripada inventory yang dipilih. Jadi ini ada berapa yang dipilih ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inventory yang dipilih ini memiliki nilai total secara rupiah adalah sebanyak 1.069.332.000 rupiah. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman paham ya untuk bagian dashboard. Untuk video pertama kita sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada part video selanjutnya untuk membahas tentang chart of account. Kita akan bahas ini. Oke, terima kasih.